Halo guys, balik lagi sama gue Dinan dan gue habis dari kantor pos nih. Gue habis ngejemput ini nih. Nah, buat yang belum tahu, ini adalah surat dari Google AdSense. Isinya adalah PIN 6 angka yang harus kita masukin ke Google AdSense untuk memverifikasikan alamat kita. Ya, istilahnya untuk membuat Google tuh yakin kalau akun yang kita punya itu beneran punya kita, bukan punya orang. Jadi kita harus dapat surat ini dulu supaya bisa gajian lah istilahnya ya. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tahu cara, atau lebih tepatnya bukan cara sih, tapi gue akan sharing pengalaman gue gimana sih caranya dari awal gue mengajukan PIN AdSense sampai akhirnya gue dapet PIN AdSense ini. Nah, dicek terus ya videonya. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe dulu ya di video ini kalau emang video ini bermanfaat. Tapi kalau emang video ini gak bermanfaat atau gak ada gunanya, kalian boleh banget untuk dislike video ini. Oke? Nah, kita langsung aja ke caranya. Nah, jadi kalau misalkan untuk request pin ini, syarat pertama adalah yang pasti kita harus bergabung dulu dengan program partner YouTube. Pasti udah pada tahu dong, syaratnya adalah harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau misalkan kita udah tembus syarat itu, berarti kita udah sukses nih dari langkah pertama. Langkah kedua, kita harus merequest pin ini, yang caranya adalah kita harus tembusin dulu tuh $10 pertama. Dan gue udah ngerasain yang namanya tembusin $10 pertama itu susah loh. Jadi gue awal pertama kali dimonetisasi itu di tanggal 21 Juni tahun 2020 kemarin. Sedangkan gue baru dapat $10 pertama itu di tanggal 13 Juli tahun 2020. Berarti itu hampir 22 hari untuk tembusin $10 pertama itu. Setelah itu, gue dapat notifikasi dari YouTube atau Google yang isinya adalah kami sudah mengirimkan PIN ke alamat Anda, ke alamat gue ya. Nah, surat mungkin akan tiba dalam waktu 3-4 minggu. Dia pakai kata mungkin ya, jadi belum tentu 3 atau 4 minggu juga. Apalagi gue sering baca di forum-forum, katanya untuk nunggu surat ini itu banyak banget masalahnya. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan belum nyampe-nyampe, sampai akhirnya dia harus ngajuin ulang lagi untuk dikirimin surat ini lagi oleh Google. Kata Google-nya sendiri, kemungkinan surat akan mengalami keterlambatan. Singkat cerita, di tanggal 20. Nah, karena gue dapat info itu dari Google-nya langsung, dan gue juga baca di forum katanya itu nggak akan cepet datangnya, ya udah. Abis itu gue kerja aja kayak biasa, gue upload aja, gue nggak mikirin ini surat datangnya kapan. Terserah dia deh, intinya dia mau datang kapan. Singkat cerita, di tanggal 5 kemarin nih, minggu ini ya, gue datang nih ke kantor pos kecamatan di daerah gue, yaitu kecamatan Setiabudi. Kenapa tiba-tiba gue datang? Karena gue baca juga di forum-forum yang ada di Facebook, katanya kalau surat itu dalam 3 minggu nggak datang, coba aja cek di kantor pos, siapa tahu suratnya udah ada di sana. Ya, gue pikir kantor pos Setiabudi kan nggak terlalu jauh ya dari rumah gue, walaupun gue nyarinya harus pakai Google Maps dulu sih, karena gue aja udah lupa loh kapan terakhir kali gue ke kantor pos. Gue pakai Google Maps dulu, akhirnya ketemu yang namanya kantor pos kecamatan Setiabudi. Gue masuk dan gue langsung ketemu customer service-nya. Gue tanya langsung, mbak, numpang tanya kalau mau ngambil surat dari Google atas nama Ferdinand itu di mana ya. Nah, mbak-mbaknya kayaknya udah paham kali ya, udah sering dapat pertanyaan kayak gitu. Akhirnya kata mbak-mbaknya, mas, kalau misalkan ngambil surat atau ngelacak surat itu harus ada nomor resi pengirimannya. Nah, di situ gue diem tuh, gue bengong. Gue inget-inget lagi, emang gue pernah ya dapet yang namanya nomor pengiriman dari Google? Kayaknya nggak pernah deh. Ya udah, gue jawab aja ke mbaknya, waduh, saya nggak tahu nomor pengirimannya mbak, kayaknya nggak ada deh. Nah, habis itu kata mbaknya, ya kalau nggak ada kita nggak bisa ngelacak mas suratnya udah ada atau belum. Ya udah, akhirnya gue pulang ke rumah dengan tangan kosong karena belum dapat suratnya juga. Tapi sebelum pulang, mbak-mbaknya sempat ngomong ke gue, mas, coba aja ke kantor pos pusat Jaksel Jakarta Selatan yang ada di Fatmawati, siapa tahu suratnya udah ada di sana, kalau ada bisa langsung diambil. Nah, habis itu gue langsung mikir dong, kantor pos pusat Jaksel Fatmawati itu di mana lagi kan? Gue pikir gue tahu sih Fatmawati, cuman kantor posnya gue nggak tahu ada di mana.
Nah ya udah langsung aja gue pulang lah. Ya udah gue anggap aja nanti aja deh suratnya juga datang kok, siapa tahu nanti suratnya kan diantar ke rumah gitu gue mikirnya. Nah ternyata gue buka lagi di forum-forum Facebook, di forum-forum yang orang-orang YouTube, mereka bilang kalau emang suratnya belum ada di kantor pos kecamatan, ya kayak gue kasusnya, coba aja ke kantor pusat yang ada di Fatmawati untuk daerah Jakarta Selatan. Langsung dong gue tanya, Bang, emang abang udah dapat suratnya dari Fatmawati? Iya katanya, suratnya banyak yang numpuk di sono, soalnya nggak nyampe ke pengirimnya, nggak nyampe ke penerimanya. Dari situ gue semangat tuh, seminggu yang lalu atau di hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020, akhirnya gue coba untuk pertama kalinya gue pakai Google Maps lagi ya tentunya ya, ke kantor pos pusat Jaksel yang ada di Fatmawati. Gue nanya langsung ke customer service-nya tentang surat dari Google atas nama Ferdinand udah ada belum ya. Kata customer service-nya, kalau misalkan mau ngecek surat dari Google itu harus langsung ke bagian pengantaran yang ada di belakang. Tapi kalau jam segini udah kesorean, ya salah gue juga karena waktu itu gue datang udah jam setengah 6 sore sih. Jadi yang tugas-tugas ngantarnya udah pada pulang. Ya udah akhirnya gue disuruh datang lagi di esoknya di jam 2 atau sebelum jam 2 agar tukang ngantarnya masih ada. Tapi karena gue kerja, jadi otomatis gue nggak bisa ke sono dulu. Nah gue baru bisa ke sono itu di pagi hari di lusanya, di tanggal 7-nya gue ke sono. Gue langsung masuk ke bagian pusat pengantarannya ya, gue to the point aja. Gue langsung nanya yang namanya untuk Setiabudi, pusat pengantarannya ada di mana ya, soalnya kan di sana banyak banget tuh, ada yang pusat pengantarannya dipisahin berdasarkan domisili. Akhirnya gue dikasih tahu kalau misalkan pusatnya itu ada di sebelah sono lah katanya ya. Gue datengin langsung ke sana dan gue langsung ketemu sama bapak-bapak pos yang baik banget. Dia langsung menerima gue dan gue langsung bertanya dong, Pak, kalau misalkan surat dari Google atas nama Ferdinand udah nyampe belum ya? Soalnya waktu itu saya ke kecamatan itu belum ada katanya. Nah bapak-bapak pos yang baik itu sempat nyari juga tuh agak lama di tumpukan surat yang udah banyak banget di situ. Dia nyari surat dari Google yang atas nama Ferdinand dan ternyata emang belum ada. Ya udah, habis itu bapak-bapaknya juga langsung sebelum gue pulang dia nanya nomor gue. Mas, kata dia, Mas, mendingan tinggalin nomornya aja, siapa tahu nanti kalau misalkan suratnya datang bisa langsung saya telepon, katanya gitu. Nah di situ gue seneng dong, istilahnya gue jadi nggak nunggu tanpa kepastian lah istilahnya. Jadi gue udah tahu kalau emang suratnya ada ya pasti gue ditelepon. Akhirnya gue kasih nomor gue ke bapak-bapak itu dan akhirnya gue pulang dan udah gue nggak nungguin surat lagi sampai akhirnya di tanggal berapa kemarin, tanggal 10 Juli tahun 2020 di hari Senin gue dapet telepon siang-siang hari bolong dari bapak-bapak pos yang bilang kalau misalkan surat dari Google atas nama Ferdinand udah nyampe nih mas, katanya gitu. Nah di situ gue seneng banget dong, akhirnya penantian gue selama 28 hari ya dari awal gue pengajuan PIN sampai akhirnya suratnya datang, akhirnya datang juga ini yang namanya surat ini. Dan bapak-bapaknya juga bilang katanya kalau surat ini sebenarnya udah sempat dianterin ke rumah. Iya udah sempat dianterin ke rumah gue, tapi kata bapak-bapaknya waktu itu gue nya lagi nggak ada ya karena gue nya lagi kerja kayaknya ya. Dan dia nanya ke tetangga-tetangganya juga katanya nggak ada yang kenal sama yang namanya Ferdinand. Ya wajar aja sih soalnya kan gue di sini ngekos ya, jadi mungkin nggak ada yang tahu. Yaudah skip aja. Habis itu di hari ini nih di tanggal 12 Juli tahun 2020 akhirnya siang hari gue datang ke kantor pos pusat Fatmawati. Gue langsung to the point ke bagian pusat pengantaran dan gue langsung dapet surat dari Google ini yang isinya PIN. Di situ gampang kok prosesnya, kita cuma ditanya KTP kita. Jadi dia nyocokin nih nama penerima sama nama KTP kita. Ini karena nama gue sama dengan yang di KTP jadi prosesnya mungkin lebih mudah ya. Cuman gue nggak tahu kalau misalkan nama kalian mungkin beda dari KTP. Ya karena mungkin kan kalau misalkan nama-nama YouTube kan biasanya beda-beda ya, nggak mungkin nama asli juga biasanya. Kalau misalkan namanya beda dengan yang ada di KTP mungkin agak nggak segampang ini mungkin ya. Tapi karena nama gue sama dengan di KTP jadi prosesnya cepet. Gue cuma nyetor KTP dan akhirnya surat ini bisa gue bawa pulang. Nah sekian video dari gue. Kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh tanya di kolom komentar ya. Soalnya gue yakin banget pasti banyak banget yang udah ngajuin PIN cuman PINnya belum datang-datang sampai sekarang.
Ya tips dari gue adalah ditunggu aja, sabar aja. Karena apa? Karena pinnya pasti nyampe kok. Ya masalahnya cuman pinnya udah ada di mana, itu doang. Bisa jadi udah diantar suratnya nggak ada, bisa jadi suratnya ini emang belum diantar karena emang lagi efek-efek covid ini ya. Sekian tips atau sharing pengalaman dari gue tentang surat dari Google AdSense. Semoga bermanfaat buat para kalian yang sedang menunggu surat yang isinya cuma 6 angka doang loh, tapi ditunggu banget kayaknya sama orang-orang ya. Ya udah, bye.